Tips hidup sukses yang pertama adalah berani mengambil resiko. Jadi kalau kita mau berjualan atau berusaha, berdagang, harus ada mental berani gagal, berani tumpur. Gak ada usaha yang tidak ada risiko. Saya juga sebelum jadi pendeta ada usaha-usaha. Sampai sekarang juga ada usaha itu, cuma saya sudah serahkan kepada keluarga, kepada karyawan untuk mengerjakannya. Yang pengalaman saya adalah berani mengambil resiko. Orang yang tidak berani mengambil resiko, orang yang tidak pernah maju. Pertimbangkan resiko itu seminimal mungkin. Cermati, belajar dari orang yang terdahulu lebih maju di bidang yang engkau lakukan. Jadi pesan saya adalah punya mental berani mengambil resiko. Kalau saudara sudah berdoa, mempertimbangkannya dengan matang, cermat, lihat pendapat-pendapat orang lain yang ahli di bidangnya, cari pengalaman orang lain yang sudah duluan di bidang itu, lihat engkau akan lebih berpeluang untuk berhasil. Yang kedua adalah memiliki ketekunan. Orang yang tekun itu akan sukses, konsistensi, bertekun. Orang yang bertekun itu akan sukses. Ya, tekun itu artinya dia tidak menyerah, terus-menerus dikerjakannya. Apalagi dikerjakannya satu bidang. Jangan cepat dulu langsung 2 bidang, 3 bidang. Satu pekerjaan. Misalnya kalau saudara bagian servis HP, coba pakar di bidang servis HP. Satu ini aja terus. Terus aja kerjakan ini. Maka nanti lama-lama masuk ke laptop dan saudara bisa servis yang lain lagi, IT yang lain lagi. Sehingga satu bidang ini kok dikerjakan. Informasi berkata bahwa 2 jam 1 hari. Kalau kita kerjakan terus menerus, maka dengan hukum waktu kita akan menjadi maestro. 5 tahun, 10 tahun, apalagi 20 tahun, 2 jam aja per hari satu bidang. Apalagi kita kerjakan 6 jam, 8 jam per hari satu bidang. Masa 8 jam mengerjakan HP terus, bertekun aja. Maka engkau ahli di bidangnya. Maka kalau mau hebat, hebatlah dalam satu bidang. Satu bidang aku kuasai, aku yakin engkau akan bisa sukses. Yang ketiga adalah memotivasi diri. Orang yang sukses itu sering motivasi diri. Saya juga memotivasi diri saya dengan iman tentunya. Dengan firman Allah. Motivator terbaik siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Dirimu motivasi dirimu. Aku bisa. Dalam Tuhan Yesus aku bisa. Dengan iman aku bisa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi orang percaya tidak ada mustahil. Engkau berani memotivasi dirimu. Sembari engkau juga melakukan yang terbaik. Melakukan yang bisa engkau bisa lakukan. Excellent engkau melakukannya. Sebisamu yang terbaik. Motivasi terus dirimu. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Apalagi engkau dalam satu bidang. Saya yakin kalau engkau terus belajar dengan satu bidang. Aku yakin engkau akan disertai Tuhan, diberkati Tuhan, pekerjaanmu akan berhasil. Hebatlah dalam satu bidang. Yang keempat adalah tanamkan sifat mandiri. Jadi orang yang sukses itu orang yang bisa berpijak di kaki sendiri. Jadi kalau pamilimu kaya, jangan berharap ke pamilimu kaya. Jangan berharap kepada orang lain yang menolong engkau. Jangan. Engkau harus yakin dengan dirimu dalam Tuhan. Tuhan sanggup menolong engkau. Yang penting engkau belajar, cari pengalaman, bertekun, evaluasi. Percayalah kalau engkau punya mental mandiri, engkau akan berhasil. Banyak orang kan mental pengemis. Apa itu pengemis? Ya pengemis, peminta-minta. Minta orang lain menolong dia, minta dikasihani. Jangan ada padamu itu. Tidak akan berhasil. Mental mandiri, fight. Aku bisa. Yang penting aku pelajari, aku dapat informasi, aku belajar dari orang yang terdahulu berhasil. Kalau orang di bidang properti, engkau jadi pegawai properti dulu, amati 3 tahun, 5 tahun. Lihat gerak-gerik properti, kemudian engkau berani bangun properti sendiri, kau berhasil. Dan terus engkau di-coach oleh seorang yang sudah terlatih di bidang properti, engkau bisa cari relasi. Tapi engkau punya jiwa mandiri, jangan tergantung dari orang lain. Yang kelima, jangan mengikuti mimpi orang lain. Setiap orang diberikan Tuhan mimpi masing-masing. Karena setiap orang punya talenta, punya bakat yang beda-beda. Jadi apa mimpimu dalam bidangmu? Temukan. Alkitab bilang minimal orang punya 1 talenta. Ada 2, ada 5. Bukan masalah jumlah ini. Tapi mana mimpimu, mana bidangmu, mana passionmu. Kalau itu passionmu, actionlah di bidang itu. Maka engkau akan melihat ada satu hal yang luar biasa di depanmu.
Yang keenam adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri setiap harinya. Jadi engkau orang sukses, engkau menjadi orang yang terbaik setiap hari dengan dirimu sendiri. Kalau engkau seorang guru, engkau menjadi guru yang terbaik di bidang gurumu sendiri. Engkau di bidang mata pelajaranmu atau di kelas dan engkau duduk mengajar. Saya mengajak terbaiklah setiap hari. Kalau saya seorang pendeta, penceramah, saya akan yang berjuang terbaik seperti ini. Kadang saya ada menara doa pagi, kadang saya ada ibadah minggu, kadang ceramah di kantor. Saya berjuang menjadi orang yang terbaik. Karena saya menyukai bidang itu. Yang ketujuh adalah jangan lupa untuk tetap menikmati hidup. Orang sukses itu dia bekerja keras tapi juga dia menikmati. Seorang petani akan duluan menikmati hasil tanamannya. Jadi engkau juga menikmati apa yang engkau kerjakan. Saya menikmati pelayanan ini. Saya menikmati konseling banyak rumah tangga, sharing, mendoakan. Banyak orang bertanya ke saya, kok mau Bapak memikirkan banyak rumah tangga orang? Karena saya menikmati apa yang saya kerjakan. Saya menikmati hidup ini lewat pekerjaan. Ada kalanya saya holiday bersama istri, ada bersama keluarga, makan bersama. Me time, saya kadang-kadang juga me time. Me time saya doa, itu me time saya. Saya dengar lagu-lagu rohani, mendengar khotbah. Itu me time saya. Kadang-kadang saya juga pergi di restoran. Saya punya me time juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa, saudara semua jadi orang sukses.